podcast UPT BLK Surabaya, yaitu Browsing, ngobrol singkat bersama instruktur atau pegawai di UPT BLK Surabaya. Kali ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang kejuruan listrik di UPT BLK Surabaya. Di belakang saya ini sudah ada instruktur kami. Mari kita ngobrol sebentar. Selamat siang Pak Badi. Selamat siang. Sedang apa ini Pak? Sedang membersihkan untuk irigasi teknik pendingin. Oke Pak, silakan menghadap ke sini. Ya. Jadi silakan memperkenalkan diri Pak. Nama saya Pak Subadi, instruktur di BLK Surabaya, khususnya untuk kejuruan pendingin. Jadi saya akan memperkenalkan secara singkat yaitu tentang Pak Badi. Pak Badi merupakan PNS instruktur di UPT BLK Surabaya di kejuruan listrik, terutama di program pelatihan refrigeran. Oke Pak Badi, Ya. boleh dijelaskan sedikit ada jurusan apa aja sih di listrik ini, program pelatihannya? Untuk di listrik ada teknik pendingin, ada kejuruan instalasi tenaga, ada rewinding, juga ada penerangan. Termasuk salah satunya untuk kejuruan pneumatik. Jadi banyak sekali untuk yang di BLK Surabaya kejuruannya, khususnya untuk listrik. Karena Pak Badi ini merupakan instruktur dari teknik pendingin atau refrigeran yang kebetulan tanggal 24 ini tuh akan dibuka pelatihannya Ya, dan akan betul. diseleksi pada tanggal 17. Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Apa sih teknik refrigeran atau teknik pendingin itu? Teknik refrigeran atau teknik pendingin khususnya untuk mempelajari untuk teknik-teknik pendingin untuk AC. Jadi mulai materi indoor, outdoor, keseluruhan sama pemasangan, termasuk pengelasan juga. Oh, indoor outdoor itu apa maksudnya? Jadi untuk AC yang pakai indoornya yang ada di dalam dan mesinnya ada yang di luar, itu namanya outdoornya. Jadi gabungan dari indoor sama outdoor untuk teknik pendingin, khususnya untuk AC. Oh, saya baru tahu juga ini. Ya. Jadi ternyata yang biasa di kamar kita atau di dalam itu ada kotak itu namanya indoor. Indoor. Kalau yang di luar outdoor itu Outdoor, ternyata ya. namanya. Oke, Pak Badi. Nah, terus tadi saya dengar diajarin las juga. Gunanya apa tuh, Pak? Kok AC pakai las? Untuk penyambungan pemipaan itu harus untuk teknisi pendingin harus bisa mengelas untuk nyambungnya di komponen indoor sama outdoornya. Jadi ada teknik-teknik untuk pengelasan. Jadi untuk dasarnya itu harus ada praktek untuk pengelasan. Dan di samping itu juga ada kejuruan instalasi tenaga juga. Mungkin bisa dilihat di belakang layar itu untuk kejuruan instalasi tenaga, di mana itu untuk panel-panel, untuk mesin-mesin peralatan tenaga, ada semua di sana dipelajari semua. Jadi sebenarnya di jurusan listrik ini saling kesinambungan. Sangat banyak sekali ya. Habis belajar di program pelatihan listrik tenaga, langsung ke refrigeran itu biasanya lebih mudah dipahami akhirnya. Ya. Jujur aja ya, karena kan masih awam kita ya, pasti yang dijelasin sama Pak Badi tuh bikin kita agak bingung ya. Oh, ini tuh apa? Kok pakai pemipaan kayak gitu. Nah, makanya supaya teman-teman lebih paham, mending teman daftar cepetan buat di jurusan ini. Silakan. Jadi untuk peserta, terutama untuk generasi muda, sangat banyak peminatnya untuk kejuruan teknik pendingin, khususnya untuk wirausaha. Jadi untuk wirausaha saya kira kalau dia sudah mengikuti di BLK, saya kira sudah mampu untuk memasang AC baik indoor maupun outdoor. Jadi BLK itu selain menciptakan para pencari kerja yang berkualitas, juga menciptakan wirausahawan yang berkualitas juga. Ya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari pekerjaan ya Pak ya kalau di refrigeran Ya. ini. Kita bisa Jadi, usaha sendiri. Peminatnya juga sangat banyak sekali. Jadi untuk di refrigeran, khususnya untuk teknik pendingin, khususnya untuk listrik, paling banyak juga peminatnya. Terutama di instalasi tenaga. Monggo kalau mau lihat-lihat untuk di instalasi tenaga biar tahu semua. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Trainer yang di instalasi tenaga. Ini ya Pak ya? Ya, ini trainernya untuk tenaga. Jadi ada beberapa trainer untuk pelatihan di BLK. Jadi ada 5 trainer. Jadi untuk pelatihan di BLK ini saya kira tidak bisa secara teori aja, tapi harus banyak prakteknya. Soalnya di sini adalah 80% itu praktek, 20% itu untuk teorinya. Jadi itu sekilas tentang instalasi tenaga, yaitu salah satu program pelatihan di kejurusan listrik. Nah, menyambung lagi tentang refrigerasi, banyak yang tanya nih Pak. Ya. Mungkin ada yang memang jiwanya nggak wirausaha, Ya. pengen kerja di kantor. Ya. Saya pengen kerja di kantor, tapi saya ikut pelatihan refrigerasi atau pendingin Pak. Ya. Itu biasanya dijadikan apa ya Pak kalau di perusahaan Kalau kita di Pak? perusahaan biasanya dijadikan teknisi. Jadi kebanyakan sudah teknisi lagi. Jadi di sana membawai beberapa tenaga
ya. Jadi dia harus mampu jadi sebagai leadernya, teknisinya dia. Posisinya leader loh guys, jadi nggak sembarangan ya. Teknisi bukan Iya, sekedar teknisi teknisinya, ya Pak ya. iya. Nah Pak, ini pertanyaan yang paling penting. Kan ini condong ke suatu pelatihan yang sifatnya ke laki-laki ya. Ya. Lah kalau perempuan ikut pelatihan ini gimana Pak? Boleh nggak Pak? Bisa, tidak di BLK itu tidak membedakan untuk harus perempuan, ini harus laki. Untuk sekarang kebanyakan sudah banyak perempuannya, yang apalagi dari SMK itu sudah ada penjurusannya, khususnya untuk teknisi di tenaga udah banyak perempuannya. Jadi di BLK ini banyak peminat untuk perempuannya. Nah terus nih Pak, Ya. misalnya seorang peserta yang benar-benar tidak ada pengalaman, minim, bukan anak SMK, Ya. bahkan dia itu sudah kuliah jurusannya ekonomi. Ya. Boleh nggak kalau misalnya gabung di teknik pendingin ini? Bisa, jadi tidak membeda-bedakan kejuruan, tapi syaratnya harus siap-siap dia mau mengikuti aturan-aturan yang ada di BLK. Jadi nggak apa-apa guys, kalian meskipun jurusannya berbeda, pingin ikut listrik, nggak apa-apa. Mau cewek, mau cowok, apapun Ya. itu bisa. Yang penting kalian itu niat dan berusaha dengan keras. Oke Pak, sebagai kalimat penutup, Ya. satu kalimat Ya. untuk teman-teman BLK semua supaya mau join di sini. Jadi saya mengharap untuk pelatihan khususnya di listrik, ya semua bisa mendaftar. Semoga, dan pelatihan ini terus terang selesai latihan ada sertifikasinya. Semua pelatihan ada uji kompetensi. Jadi nantinya akan dapat sertifikat 2. Jadi ingin kompeten, gabung dengan UPT BLK Surabaya. Nah, tadi kan kita sudah langsung terjun ke salah satu instruktur di UPT BLK Surabaya. Sekarang ke bagian administrasinya atau pendaftaran dan seleksi yang teman-teman pada kepo. Gimana sih sebenarnya pendaftaran di BLK Surabaya ini? Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Sylvia Indah Gumadaryanti. Selamat siang Ibu. Siang. Oke Ibu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sedikit? Oke, saya Sylvia Indah Gumadaryanti di UPT BLK Surabaya. Saya merupakan salah satu penyelenggara pelatihan yang ada di UPT BLK Surabaya. Ya, sebenarnya mungkin para pengikut podcast kita pasti sudah kenal sama Bu Sylvie, atau di Instagram kita harusnya udah kenal sih sama Bu Sylvie. Oleh karena itu, nggak mau panjang lebar, saya ingin menuntaskan janji saya di Instagram untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram, Bu. Jadi saya langsung aja ya, Pak Bu ya. Ini mungkin alumni nih, ada yang tanya, Pak Yanto apa kabar? Alhamdulillah Pak Yanto masih baik gitu, dan jadi membina FMD di UPT BLK Surabaya. Oke, baik, langsung ke intinya aja ya. Jadi gini, banyak teman-teman ini yang bingung cara pendaftarannya itu bagaimana, dan setelah pendaftaran apa yang harus dilakukan, dan sebagai bukti setelah mendaftar di online itu bagaimana Bu? Gitu. Oke, Ini arahnya. sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di media sosial yang ada di UPT BLK Surabaya. Salah satunya yang paling banyak followersnya itu di Instagram. Jadi kami akan menjelaskan mengenai pendaftaran. Seperti postingan kami sebelumnya, bahwa pendaftar itu bisa melalui online, melalui link yang sudah kita share, atau juga bisa offline, datang langsung ke UPT BLK Surabaya dengan membawa persyaratan yang saya pikir cukup ringan sekali, hanya fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, dan pas foto. Setelah itu nanti ada petugas kami yang akan memberikan formulir pendaftaran bagi yang offline. Sedangkan yang online, bagi yang online, peserta yang sudah mendaftar online cukup pantau terus Instagram UPT BLK Surabaya, karena nanti akan di-share oleh admin kami jadwal pelaksanaan seleksi untuk masing-masing program pelatihan yang akan dilaksanakan. Oh, jadi kalau dari situ dapat disimpulkan bahwa nanti kita nggak ada info melalui email atau nomor HP gitu ya Bu? Nggak Iya, ada? Oh. sampai sekarang kita belum ada untuk pemberitahuan, tapi mudah-mudahan nanti dengan ke depan kita akan memberikan informasi bagi pendaftar, siapa-siapa aja yang bisa masuk dan mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan untuk pelaksanaan seleksinya. Nah, terkait dengan jadwal, terus berarti seleksinya jam berapa Bu? Seleksi biasanya kita mulai dari jam 8.30 sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai, karena seleksi kan ada tahap pertama yaitu TPA,
yang bisa dilaksanakan melalui Google Form yang akan dibagi ketika calon peserta datang ke UPT BLK Surabaya. Setelah itu akan dilaksanakan seleksi wawancara. Jadi itu menjawab juga ya yang tanya, seleksinya itu nanti ngapain ya Kak? Jadi seleksinya itu gampang, cuman TPA sama wawancara. Cuman hasilnya itu tergantung dari tim seleksi kita. Sekarang gini, terkait dengan postingan kita di Instagram, Bu. Jadi di Instagram kita tuh ada 2 poster. Yang pertama itu menunjukkan beberapa banyak program pelatihan. Nah, kemudian kita posting lagi ada poster yang menuliskan jadwal. Namun Bu, yang bikin anak-anak risau ini, di poster sebelumnya itu ada program pelatihan yang mereka inginkan. Tapi di poster selanjutnya itu kok tiba-tiba nggak ada, itu maksudnya gimana ya Bu? Jadi untuk semua yang sudah memperhatikan postingan kami, terima kasih. Jadi postingan awal di UPT BLK Surabaya yang kita posting itu merupakan kegiatan program pelatihan kita selama 1 tahun. Jadi UPT BLK Surabaya dalam pelatihan itu melaksanakan 2 anggaran pelatihan, yaitu anggaran APBD dan anggaran APBN. APBD dan APBN ini dalam 1 tahun kita ada 58 paket, di mana 58 paket itu terdiri dari paket-paket pelatihan atau program-program pelatihan yang di-share di poster yang pertama. Nah, poster kedua itu ada 3 tahapan, 3 angkatan yang kita laksanakan. Yang pertama 5 paket, yang kedua 8 paket. Itu kita sudah merencanakan sesuai dengan standarnya, di mana kita sudah menyesuaikan dengan kemampuan instruktur kami mengajar, kemampuan sarana prasarana kami, dan kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan, di mana kita program pelatihan yang kita laksanakan itu sudah melalui proses training need analisa dari stakeholder yang ada di UPT BLK Surabaya. Jadi seluruh program pelatihan yang kita share itu sudah melalui tahapan istilahnya itu penjadwalan. Nah, makanya bagi yang bertanya-tanya, kok program yang saya pilih belum masuk ya, berarti tidak usah khawatir, tetap ada, tapi nanti angkatan selanjutnya itu bisa masuk, seperti itu. Nah, sekarang merujuk ke administrasi pendaftaran, yaitu begini Bu. Kalau misalnya saya ini sudah lulus tapi belum ada ijazah, itu gimana? Apa SKL aja nggak apa-apa? Ya, jadi outcome pelatihan kita itu untuk masyarakat pencari kerja. Nah, syarat di pelatihan kami itu fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, dan pas foto. Fotokopi ijazah terakhir ini yang menunjukkan bahwa masyarakat atau calon pendaftar itu sudah tidak selesai melaksanakan pendidikan, baik kuliah atau sekolah ataupun ada pendidikan-pendidikan informal lain yang dilaksanakan. Karena apa Bu, kok nggak boleh? Karena nanti kalau masih berpendidikan atau dalam proses sekolah atau kuliah, setelah selesai mengikuti pelatihan akhirnya tidak bisa ditempatkan. Karena outcome kita terakhir itu penempatan, ini nanti akan menjadi masalah. Jadi seperti itu, dan nanti pun ketika ada perusahaan bertanya mau merekrut, ternyata oh saya masih sekolah Bu, nanti saja. Nah, itu juga akan menghambat, sehingga teman-teman yang memang sudah lulus sekolah atau sudah selesai pendidikannya, yang itu yang kita prioritaskan, seperti itu. Jadi tadi ada yang tanya juga, kalau mahasiswa skripsi bagaimana? Yaitu jawabannya ya, mahasiswa skripsi tidak boleh karena belum selesai dalam pendidikannya. Oke, terus ini ada yang antusias banget Bu. Kalau ikut 2 jurusan langsung gimana? Boleh nggak Bu? Ya. Jadi banyak pertanyaan seperti ini. Pelatihan di BLK dilaksanakan tiap hari apa? Jam berapa? Jadi pelatihan di BLK dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan Jumat jam 7.30 sampai jam 3 sore. Ada kalau mengikuti 2 pelatihan itu kami tidak membuka kelas malam Mbak Sarah. Jadi mengikuti 1 pelatihan aja sudah waktunya seperti itu. Jadi kita tidak bisa. Terus ada juga yang pertanyaan, Bu, saya sudah bekerja tapi shift malam, boleh tidak mengikuti pelatihan? Pada prinsipnya kalau bisa melaksanakan manajemen waktu sesuai dengan pelatihan di UPT, sesuai dengan pelaksanaan pelatihan di BLK Surabaya, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan terus ketika sudah mengikuti, Bu izin saya masuk shift pagi, itu tidak boleh, seperti itu. Terkait dengan tadi bilang izin ya, ada yang tanya gini juga Bu,
toleransi izin kalau ikut pelatihan tuh berapa persen ya? Ya. Ini belum mulai dia udah pengen izin nih. Iya, nah itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi toleransi untuk pelatihan kita hanya memberikan toleransi 10% dari seluruh jadwal. Jadi ada pelatihan yang 33 hari pelaksanaannya, berarti dia hanya dikasih kesempatan 3 kali izin. Dan 3 kali izin itu juga akan mempengaruhi karena pelatihan kita kan ada bantuan transportnya. Perlu digarisbawahi, jadi per tahun 2023 ini baik APBD atau APBN peserta akan mendapatkan bantuan transport. Nah, kalau dia tidak masuk maka bantuan transportnya akan hangus. Mengenai disabilitas, Ya. boleh nggak peserta disabilitas itu untuk ikut pelatihan di sini? Dan bisakah disalurkan ke tempat kerja? Ya, jadi untuk warga disabilitas kita pada prinsipnya menerima apabila ada yang mendaftar gitu. Tapi yang jelas memang sarana prasarana di UPT BLK Surabaya belum selengkap dengan keseluruhan disabilitas yang ada. Contohnya kita masih nanti jelas ada kesenjangan gitu ya. Jadi misalnya peralatan kita masih khusus untuk orang yang non disabilitas. Jadi nanti kalau disabilitas mau mendaftar, biasanya kita menanyakan ada pendamping atau tidak. Dan untuk penyandang disabilitas kita selalu bekerja sama dengan unit layanan disabilitas yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti setelah pasca pelatihan kita arahkan ke sana untuk bagaimana nanti penempatan atau perusahaan-perusahaan yang mampu mempekerjakan mereka, seperti itu. Nah, gini Bu, kemarin saya ini emang membuka kolom pertanyaan dan menjanjikan giveaway untuk pertanyaan terbaik. Jadi Siap. kemarin saya pilih ada pertanyaan terbaik menurut saya dan bisa dijadikan kalimat penutup dari sesi kita kali ini. Apa keunggulan dari pelatihan BLK daripada pelatihan berbayar di luar sana? Dan kenapa sih saya kok harus daftar di BLK? Ya, menurut saya juga pertanyaan terbaik itu juga baik. Jadi pasca pelatihan di UPT BLK Surabaya, setelah peserta mendapatkan sertifikat pelatihan dan tentu saja setelah melalui penilaian dari instruktur, maka seluruh pelatihan di UPT BLK Surabaya akan dilaksanakan uji sertifikasi kompetensi. Jadi tidak hanya mendapatkan 1 sertifikat, tapi mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat pelatihan dari BLK, yang kedua sertifikat pengakuan keterampilan yang akan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini tidak semua lembaga pelatihan swasta yang mengeluarkan seperti ini, karena pembiayaannya akan lebih mahal. Gitu. Nah, ini sekarang juga yang dikejar oleh tenaga kerja yang ada di sekitar kita, bahwa perusahaan itu mengakui istilahnya mempunyai keterampilan yang sudah disertifikasikan atau diakui. Nah, itu keunggulan di UPT BLK Surabaya. Selain itu, apabila nanti selesai dari UPT BLK Surabaya pelatihannya, kita juga akan memberikan tawaran kepada peserta mau melaksanakan magang atau on the job training, atau bisa diarahkan untuk bekerja di mitra perusahaan yang ada di UPT BLK Surabaya. Jadi insya Allah kami seluruh jajaran UPT BLK Surabaya selalu berusaha terbaik bagaimana selesai pelatihan para peserta latihan ini bisa ditempatkan dan menjadi tenaga kerja yang kompeten. Wah, itu jawabannya mantap banget. Kalau menurut saya, kenapa harus di BLK Surabaya? Tetap tuh nomor 1, kita tuh gratis. Jelas-jelas sudah beda. Apa bedanya BLK Surabaya sampai berbayar? Kita ini gratis, udah gratis, dapat uang transport, dapat makan siang, dapat ilmu teman. Apalagi ada yang nyari jodoh itu di pertanyaan itu bisa juga dapat jodoh. Dan selain itu dapat sertifikat 2 dari BLK maupun BNSP, dan terakhir kita ditempatkan langsung ke tempat kerja mitra dari BLK Surabaya. Iya. Jadi gimana Bu kalau mau kompeten? Gabung bersama UPT BLK Surabaya.